10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Perlu dicatat, itu bisa. Jadi Islam itu nggak akan pernah menang. Islam nggak akan bisa seperti sekarang kalau Islam itu tidak diemban oleh orang-orang yang sabar. Ya, makanya kemudian para ulama mengatakan as-sabru miftahun nasr. Jadi sabar itu kunci keberhasilan. Bapak Ibu kalau melakukan apapun, kalau tidak sabar nggak akan bisa. Ya. Kenapa? Karena setiap amal itu butuh proses. Gitu. Kita misalnya sholat saja itu butuh sabar. Ya. Butuh sabar. Sabar pertama ya meluangkan waktu, sabar kita berdiri, sabar kita berdoa, sabar. Jadi menyelesaikan tahapan-tahapan. Jadi proses tadi itu pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya kesabaran, pasti kita nggak akan sampai finish. Gitu. Jadi orang yang melakukan proses dia tidak sabar, dia pasti akan gagal. Karena dia tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, Islam itu bisa sampai dimenangkan oleh Allah seperti ini itu. Kuncinya adalah adanya orang-orang yang sabar. Siapa? Ya para sahabat. Kalau seandainya mereka tidak memiliki kesabaran yang luar biasa, seperti itu nggak akan mungkin. Ya, nggak akan mungkin mereka. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi karena itu, ya, Bapak Ibu dan saya sekalian dimuliakan Allah, sabar itu kunci. Tasabar, tabasara itu artinya orang yang dia bisa melihat ke depan. Ya, melihat ke depan. Jadi kalau orang itu bisa melihat ke depan, apa itu? Misalnya contoh nih, kita ini kan hidup di dunia ini kan tidak abadi. Kita ini pasti akan mati. Itu masa depan kita. Setelah kematian, itu nanti kita seperti apa? Itu masa depan kita. Ya kan? Itu masa depan kita semua itu. Nah, Bapak Ibu mau dapat masa depan seperti apa di kuburnya, di akhiratnya nanti. Itu kuncinya, itu nanti sabar. Ya, kuncinya itu sabar. Jadi kita itu tahu misalnya nanti kalau kita dikubur ingin katakanlah misalnya mendapatkan pemandangan surga sebelum kita masuk surga yang sesungguhnya ya berarti kita harus sabar melakukan amal saleh. Sabar meninggalkan maksiat. Itu kuncinya. Ketika kita setelah mati kita ingin mendapatkan hisaban yasira, kunci apa? Sabar. Ya, sabar dalam apa? Ketaatan tadi. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu kuncinya sabar semua. Ya, sabar, keteguhan, kesabaran. Nah, sabar itu kunci sehingga kita bisa teguh. Ya. Ini penting ya untuk kita pahami. Gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ya ini kata-kata yang sangat apa namanya, kata-kata yang sangat menentukan, ya. Karena tadi as-sabru miftahun nasr, gitu. Sabar itu adalah kunci kesuksesan, kunci kemenangan. Nah, jadi ini poinnya ya. Oleh karena itu pembahasan ini sangat penting ya supaya kita mencapai apa yang tadi sudah kita sampaikan yaitu keberhasilan, kesuksesan itu semuanya kata kuncinya di sini. Nah, di dalam surah itu banyak memberikan pelajaran kepada kita. Jadi bagaimana mereka itu bisa sabar. Nah, sekarang pertanyaan gini ya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya apa sih yang membuat para sahabat itu bisa bersabar sampai begitu luar biasa? Kuncinya nanti itu iman. Ya. Iman kepada perkara yang gaib, iman kepada akhirat. Kalau Bapak Ibu itu jenuh atau misalnya sudah suntuk ya, terus kemudian tidak punya harapan, ya, maka kira-kira apa yang terjadi? Stres, ya kan? Tapi kalau kita itu suntuk, kemudian kita itu punya harapan, karena kita punya keyakinan tentang apa yang akan kita dapatkan setelah kehidupan. Ya. Kita punya harapan karena kita akan mendapatkan ya setelah kehidupan akhirat ini. Ya, ini penting. Ya, ini penting. Ya. Nah, oleh karena itu
sabar tadi itu merupakan atau ketabahan ya dan kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu adalah perkara yang sangat berpengaruh ya, yang bahkan menentukan keberhasilan kita. Nah, di dalam bab ini tabah di jalan Allah itu disebutkan ya dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya ya, di situ disebutkan. Jadi suatu ketika kami duduk bersama Miqdad bin Al-Aswad, ketika lewat seorang lelaki, orang itu berkata, jadi beruntunglah sepasang mata yang pernah melihat Rasulullah. Demi Allah, benar-benar kami ingin melihat apa yang kau lihat dan menyaksikan apa yang kau saksikan. Aku yang mendengar perkataan itu merasa suka, katanya. Apa yang dikatakan lagi itu baik adanya. Miqdad kemudian menghampiri, ya tadi sudah dibacakan semua. Ya, jadi bagaimana kisah-kisah yang disebutkan di dalam kitab ini. Ya. Jadi bagaimana inspirasi yang kita bisa ambil. Kalau kita perhatikan ya, jadi dari kalimat yang disampaikan oleh Miqdad itu. Jadi dia bisa mengambil pelajaran langsung dari Rasulullah. Nah, di sini pentingnya guru ya, Bapak-Ibu sekalian. Sahabat itu mereka bisa sabar itu karena melihat kesabaran Rasulullah. Sahabat itu mereka bisa teguh karena melihat keteguhan Rasulullah. Sahabat itu punya adab yang tinggi karena mereka melihat bagaimana adabnya Rasulullah. Nah, gitu. Itu makanya di sini disebutkan beruntunglah sepasang mata yang pernah melihat Rasulullah. Ya, demi Allah, benar-benar kami ingin melihat apa yang kau lihat dan menyaksikan apa yang kau saksikan. Jadi karena Rasulullah itu sumber, ya kan? Sumber hukum, Rasulullah itu sumber semua. Ya, Rasulullah itu sumber semua. Jadi kalau kita mau lihat ya Rasulullah itu misalnya ditakdirkanlah Allah menjadi orang kaya, Rasulullah bisa menjadi contoh bagi orang kaya. Rasulullah takdirkanlah Allah jadi orang miskin juga, orang miskin itu bisa contoh Rasulullah. Rasulullah jadi anak, jadi orang tua, jadi saudara, jadi bapak, jadi mertua, itu semuanya jadi contoh, gitu. Ya, semua jadi contoh. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, jadi karena itu kadang-kadang orang itu begini ya, orang itu ketika dia susah dia ngeluh, seolah-olah dia itu hidup sendiri, yang pernah mengalami susah itu. Padahal kalau dibilang susahnya Nabi ya, kalau itu kita jadikan sebagai teladan tadi, itu jauh lebih susah daripada hidup kita. Nah itu kadang-kadang karena kita nggak pernah baca atau mungkin kita nggak pernah melihat ya orang lain, gitu. Seolah-olah dunia ini yang paling susah kita saja. Nah ini gambarannya. Maka sirah ini memberikan kita gambaran ya, bagaimana kita bisa mencontoh ketika kita membutuhkan contoh itu untuk ya supaya kita itu tadi bisa sabar, bisa teguh, bisa sabar gitu. Ya, ini. Kemudian di sini dijelaskan ya. Jadi mengapa kali berharap coba kalau saya ketemu Nabi. Nah, ini pelajarannya pernah kan kita sampaikan dulu waktu di mana? Waktu di Saum Dolken ya. Jadi kita nggak usah iri kepada sahabat ketika sahabat itu ketemu Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengatakan begini, waditu an altaqiya ikhwani. Aku itu rindu sekali ingin berjumpa dengan ikhwanku. Itu kata Nabi. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna ikhwan, bukankah kami ini ikhwanmu ya Rasulullah? Kata Nabi, lastum ikhwani, kalian itu bukan ikhwanku. Ya, wa innama antum ashabi, tetapi kalian itu sahabatku. Ya. Nah, Rasulullah kemudian ditanya oleh mereka, manhum ya Rasulullah? Atau sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Atau coba jelaskanlah kepada kami ya Rasulullah. Siapa sebenarnya ikhwanmu itu? Katanya kami ini bukan ikhwanmu. Gitu. Nah di sini Rasul membedakan antara ikhwan dengan sahabat ya Bapak Ibu sekalian. Sahabat itu orang yang membersamai Nabi, melihat Rasulullah, membersamai Rasulullah itu sahabat. Dalam keadaan mereka beriman dengan Rasulullah.
membersamai, melihat, tapi kalau nggak beriman pada Nabi, ya nggak sahabat namanya. Ya. Nah, jadi membersamai Rasulullah, kemudian ikut berperang bersama Rasulullah, ya, atau dia membersamai Nabi selama setahun 2 tahun, itu sahabat Rasulullah. Nah, lalu kemudian ketika Rasulullah mengatakan rindu kepada ikhwanku tadi itu, para sahabat itu iri. Ya. Loh, kami ini kan ikhwan ya Rasulullah. Kenapa? Dipikir ikhwan di situ itu. Nah, di sini Rasulullah menggunakan kata ikhwan itu untuk merujuk, untuk membedakan antara sahabat dengan ikhwan. Gitu loh. Jadi sahabat itu orang yang membersamai Nabi, melihat Nabi dalam keadaan dia mengimani Rasulullah SAW. Itu sahabat. Karena pada zaman itu banyak orang yang melihat Nabi, tapi bukan sahabat. Orang membersamai Nabi tapi bukan sahabat karena dia tidak beriman. Ya kan? Coba paman-paman Nabi yang membersamai Nabi itu, yang melihat Nabi ketika mereka tidak beriman kan nggak disebut sahabat. Ya, Abu Thalib itu nggak disebut sahabat. Padahal Abu Thalib itu membela Rasulullah begitu rupa karena nggak iman. Abu Lahab itu nggak disebut sahabat, padahal membersamai Nabi ketika kecilnya dan sebagainya. Tapi tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena beliau itu juga, ya, karena Abu Lahab ini adalah orang yang memusuhi, ya kan? Nah, ini. Jadi sahabat ini siapa? Orang yang melihat Nabi, membersamai Nabi, mengimani, ya, risalah Rasulullah, maka mereka ini sahabat. Nah, ketika Nabi itu merindukan orang lain di luar mereka, pertanyaannya siapa? Kan sahabat itu jadi penasaran, gitu. Ya kan, sahabat itu jadi penasaran. Nah, maka Rasulullah kemudian menyebut alladzina yu'minu nabi, mereka itu adalah orang-orang yang mengimani aku. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang mengimani aku. Kemudian di situ disebutkan, ya, walau lam yarauni, tapi mereka, meskipun mereka itu nggak pernah melihat aku. Jadi mengimani aku tapi nggak pernah melihat aku. Kalau sahabat itu kan mengimani aku tapi melihat Rasulullah, kan begitu. Nah, ikhwannya Nabi ini orang yang mengimani Nabi tapi nggak pernah melihat Nabi. Ini siapa? Nah, kita berharap termasuk, ya, semoga kita ini termasuk ikhwannya. Nggak pernah melihat Nabi tapi mengimani Rasulullah, ya. Nah, jadi ketika kita sekarang belajar sirah ini, itu sebenarnya di situ melayakkan diri kita menjadi ikhwan. Gitu, menjadi ikhwannya Nabi supaya kita ini bisa mengimani risalahnya Rasulullah, nggak pernah melihat Nabi tapi kita dirindukan oleh Nabi. Ya, pengen kan kita menjadi seperti itu, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya yang tadi dikatakan. Jadi jangan sampai kalian itu nanti pengen melihat, ya, tapi giliran ada pada zaman itu ternyata kalian tidak dalam posisi sebagai sahabat. Ya. Nah, kita sekarang kan juga sama. Coba lihat sekarang. Banyak orang Islam, ngaku orang Islam, tapi begitu Rasulullah dihina, Rasulullah dinista, bela nggak mereka? Nggak bela. Bahkan yang punya kekuasaan juga nggak membela. Pertanyaannya, mereka layak nggak disebut sebagai ikhwannya? Ini pertanyaannya. Kita sama-sama tidak melihat, tapi kita mengimani, kita membela pada saat Rasulullah dinistakan seperti itu. Nah, itu yang membedakan. Sama seperti tadi. Mereka hidup pada zaman itu, kemudian mereka melihat, tapi ternyata tidak semua orang melihat Nabi. Ternyata mereka mengimani Rasulullah. Nah, jadi ini pelajaran pentingnya, ya. Nah, oleh karena itu, ya, tadi di situ dinasihatkan, ya, di situ disampaikan. Tidakkah kamu memuji Allah karena dia menghindar kamu dari zaman itu? Maka kamu hanya mengenal Tuhanmu dan mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi-Mu, serta dijauhkan dari malapetaka menimpa orang lain. Sungguh Nabi Muhammad diutus dalam kondisi yang paling sulit. Ya, seorang Nabi yang diutus dalam masa fatrah. Ini masa fatrah. Nabi itu diutus setelah diutusnya Nabi Isa, Nabi Musa, ya kan? Nah, masa fatrah itu jeda di antara dua kenabian. Ya, jadi jeda di antara kenabian. Jadi fatrah itu. Nah, Nabi itu kan diutus setelah zaman fatrah. Nggak ada Nabi lagi sebelumnya. Ya, termasuk setelahnya, kan. Nah, jadi itu adalah masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit. Nah, oleh karena itu, nah di sini yang harus kita pahami, ya, yang harus kita Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi memang begini, kita itu jangan banyak berandai lah, gitu ya. Jangan banyak berandai, jangan
berandainya misalnya gini, kita itu berandai-andai saja, saya ini hidup pada zaman Nabi, belum tentu loh, ya kan? Hidup pada zaman Nabi, kemudian kita menjadi sahabat, ya belum tentu. Wong sekarang aja yang mungkin usianya tidak seberat zaman dulu, kita aja tadi itu ya disuruh membela aja nggak bela. Ya. Nah ini jangankan bela, kadang-kadang baca sholawatnya enggak, ya kecuali saat sholat repot. Sudah gitu minta syafaat lagi, ya kan? Sudah gitu misalnya minta keistimewaan lagi, dari mana keistimewaan? Nah jadi ini pelajarannya ya. Oleh karena itu penting tadi itu apa yang disampaikan oleh sahabat tadi ya. Miqdad bin Al-Aswad tadi. Nah, jadi ketika apa namanya Allah memberikan kita takdir ya, itu tentu terbaik untuk kita. Dulu yang ditargetkan oleh Allah bertemu dengan Rasulullah dan kemudian mengemban risalah ini ya tentu sahabat-sahabat yang memang kuat, sahabat-sahabat yang memang sudah siap. Gitu. Nah kita ini ditakdirkan hidup di zaman akhir atau akhir zaman seperti ini, ya kemudian diberikan keistimewaan karena keistiqomahannya itu pun pada batas yang kita mampu. Nah, tidak sehebat di zaman sahabat dan sebagainya. Meskipun dalam riwayat yang lain, orang yang hidup pada zaman sekarang nilainya bisa seperti 50 sahabat. Kan begitu. Ya. Baik ya, itu pelajarannya yang bisa kita ambil ya dari penjelasan tadi. Intinya sudah kita menerima qadanya Allah, hidup sekarang ya sudah lakukanlah ketaatan sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Ya. Ada pertanyaan? Baik, silakan di Ketabahan Nabi SAW menanggung derita dakwah. Ahmad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku telah disakiti karena Allah dan tidak seorang pun yang disakiti seperti aku. Aku telah diteror karena Allah dan tidak seorang pun diteror seperti aku. Pernah aku melewati 30 hari 30 malam, sedangkan aku dan Bilal tidak punya sesuatu pun yang bisa dimakan oleh makhluk bernyawa, kecuali sekedar yang bisa dikepit di ketiak Bilal." Dalam Al-Awsat dan Al-Kabir, At-Tabrani meriwayatkan dari Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa orang Quraisy mendatangi Abu Thalib dan berkata, "Hai Abu Thalib, kemenakanmu mendatangi kami di rumah kami dan majelis kami untuk memperdengarkan perkataan yang menyakiti perasaan kami. Sekiranya engkau bisa menghentikannya, lakukanlah untuk kami." Abu Thalib berpaling kepadaku, "Hai Aqil, carilah saudara sepupumu." Aku kemudian menemukan beliau di sebuah kandang tanah milik Abu Thalib. Rasulullah berangkat bersamaku sambil mencari-cari bayangan penutup untuk berjalan, tetapi tidak menemukannya sampai kami tiba di hadapan Abu Thalib. Berkatalah Abu Thalib kepadanya, "Wahai kemenakanku, aku selalu menurutimu dalam semua kejadian yang telah lalu. Engkau tahu itu. Kali ini patuhilah kata-kataku ini. Kaummu menuduhmu telah mendatangi mereka di Ka'bah dan majelis mereka untuk memperdengarkan hal yang menyakiti hati mereka. Bisakah engkau menghentikan hal itu?" Rasulullah menatap langit dan berkata, "Demi Allah, aku tidak mampu meninggalkan apa yang diperintahkan kepadaku, seperti masing-masing kalian tidak mampu menyalakan bara api dari matahari." Maka Abu Thalib berkata, "Demi Allah, kemenakanku tidak pernah berdusta. Kembalilah kalian sebagai orang yang lurus di atas jalan kebenaran." Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu bahwa setelah Abu Thalib wafat, seorang pandir di antara orang Quraisy menghadang Rasulullah SAW dan melempari beliau dengan tanah. Beliau kembali ke rumah, kemudian salah satu putri beliau membersihkan debu di wajah beliau sambil menangis. Rasulullah bersabda, "Wahai putriku, jangan menangis, karena sesungguhnya Allah melindungi ayahmu." Dalam kesempatan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Orang Quraisy tidak berani menyakitiku dengan sesuatu yang tidak kusukai semasa Abu Thalib masih hidup. Setelah itu, mereka mulai memperlakukanku dengan buruk." Demikian dijelaskan dalam Al-Bidayah.
Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa ia berkata kepada Ibnul As, ceritakan kepadaku tentang perbuatan paling keji yang dilakukan kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Ia menjawab, ketika Nabi SAW sedang salat di sudut Ka'bah, datanglah Uqbah bin Abi Mu'id dari belakang. Ia melilitkan kain yang dibawanya pada leher beliau, lalu mengeratkan lilitannya. Kemudian datanglah Abu Bakar, menyentakkan pundaknya dan mendorongnya menjauhi Nabi. Abu Bakar menghatinya, apakah kamu akan membunuh seorang lelaki hanya lantaran ia mengatakan Tuhanku Allah? Padahal ia telah datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Demikian dibawakan dalam Ahmad meriwayatkan dari Urwah bin Zubair dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya, aku berkata kepadanya, apa yang paling sering dilakukan Quraisy terhadap Rasulullah SAW yang menunjukkan permusuhan terhadap beliau? Yang menjawab, aku mendapat mereka ketika pemuka mereka berkumpul di Al-Hijr, Hijr Ismail, pada suatu hari. Mereka membicarakan Rasulullah SAW belum pernah sesabar ini melihat perbuatan seperti perbuatan laki itu. Ia menganggap bodoh akal kita, mencerca nenek moyang kita, dan mencela agama kita. Ia juga memecah belah masyarakat kita, caci maki Tuhan kita. Kita sudah cukup bersabar terhadapnya tentang suatu hal yang besar. Sementara mereka masih berbincang, muncullah Rasulullah SAW. Beliau berjalan sampai di sudut Ka'bah, kemudian bertawaf mengelilingi Baitullah. Ketika beliau lewat, mereka mengumpat beliau dengan perkataan yang tidak pantas. Aku bisa melihat beliau, tetapi beliau berlalu. Ketika beliau lewat, mereka mengumpat dengan kata-kata yang sama. Aku bisa melihat itu pada waktu itu, tetapi beliau berlalu begitu saja. Ketika beliau lewat, mereka mengumpat dengan kata-kata yang sama. Mendengar aku membawa pantaian katanya, pergilah wahai Abdul Qasim, pergilah sebagai orang yang lurus di jalan kebenaran. Demi Allah, engkau bukanlah orang bodoh. Rasulullah SAW pun berlalu dari mereka. Keesokan harinya, orang Quraisy berkumpul di Al-Hijr lagi, dan aku juga ikut bersama mereka. Mereka berbicara satu sama lain. Ingatkah kalian kata-kata yang ia dengar dari kalian, dan apa yang ia perbuat terhadap kalian? Kini ia telah menunjukkan perbuatan yang tidak kalian sukai. Apakah kalian akan membiarkannya? Dalam keadaan demikian, muncullah Rasulullah SAW. Mereka segera mencegat beliau, lalu mengitarinya seraya berkata, engkaukah yang telah berkata begini dan begitu? Mereka mendengar bahwa Rasulullah mencela Tuhan-Tuhan dan agama mereka. Rasulullah SAW menjawab, benar, akulah yang mengatakan demikian. Aku melihat seorang dari mereka menyentakkan selendang Rasulullah, lalu Abu Bakar bangkit untuk menghalanginya. Dengan berurai air mata, ia berkata, akankah kalian membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Mereka langsung bubar meninggalkan Rasulullah. Ini adalah perlakuan paling keras dari orang Quraisy. Al-Bazar dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa waktu itu Rasulullah SAW sedang berada di dalam masjid, sementara Abu Jahal bin Hisham, Syaibah, dan Ubah bin Rabi'ah, Utbah bin Abi Mu'id, Umayyah bin Khalaf, dan dua lelaki lainnya yang berjumlah 7 orang berada di Al-Hijr, Hijr Ismail. Rasulullah SAW sedang sholat, ketika bersujud, beliau memanjangkan sujudnya. Maka Abu Jahal melontarkan tantangannya. Siapa di antara kalian yang bersedia mencari kotoran unta Bani Fulan dan membawanya kemari, lalu menaruhnya di tongkok Muhammad? Orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Utbah bin Abi Mu'id, bergegas menjawab tantangan itu. Dengan membawa kotoran unta, ia mendekati Rasulullah, lalu meletakkannya di pundak beliau ketika sedang sujud. Ibnu Mas'ud mengatakan,
Aku hanya tertegun dan tidak mampu berkata-kata sepatah pun. Aku tidak punya kekuatan ataupun teman yang bisa melindungi sehingga aku ingin pergi saja. Ketika Fatimah putri Rasulullah SAW mendengar kejadian itu, ia buru-buru datang lalu menyingkirkan kotoran unta itu dari pundak Rasulullah. Setelah itu, ia berpaling kepada orang Quraisy dan mencaci maki perkataan mereka, tetapi mereka tidak membalas cacian Fatimah. Rasulullah kemudian bangkit dari sujudnya. Setelah menyelesaikan sholat, beliau berdoa, Ya Allah, binasakanlah orang Quraisy. Beliau berdoa demikian 3 kali. Beliau menambahkan, binasakanlah Utbah, 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 Abu Jahal, dan Syaibah. Setelah itu Rasulullah keluar dari masjid. Beliau berpapasan dengan Abdul Bakhtari dengan cambuk di genggamannya. Melihat ekspresi Nabi SAW, Abdul Bakhtari terjadi pada biarkan aku pergi. Abdul Bakhtari demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau ceritakan apa yang terjadi pada dirimu. Pasti engkau telah mengalami sesuatu yang buruk. Setelah menyadari bahwa Abu Bakar tidak akan membiarkannya penjelasan, Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Abu Jahal orang menaruh kotoran unta di kita. Abu Bakar, ayo kita ke masjid. Nabi SAW masuk ke masjid. Abu Bakar, engkaukah yang menyuruh orang kepada Muhammad? Abu Jahal menjawab, Abu Bakar mengangkat cambuknya dan melecut kepala Abu Jahal. Orang Quraisy pun ribut, ada yang membela Abu Jahal dan pula yang membela Abu Bakar. Abu Jahal berkata, besar kalian ini, Muhammad tidak menginginkan kesalahan. Karena dia berkuasa bisa selamat. bin Utbah bin Mughirah bin Quraisy dari Zuhra secara mursal bahwa Abu menghadap dan menyakiti beliau dan pembantu yang akhir dan saat peristiwa terjadi dia terpuru ketika dia pulang ketika ia pulang, seorang perempuan yang melihat perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW menceritakan, wahai Abu Umarah, kalau saja engkau melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap kemenakanmu. Setelah mendengarkan kisahnya, meluaplah amarah Hamzah radhiyallahu anhu. Ia langsung berbalik keluar dan menuju ke masjid. Masih dengan busur panah terselempang di leher. Disitulah ia melihat Abu Jahal sedang duduk bersama sejumlah orang Quraisy. Tanpa bicara sepatah pun, Hamzah mengangkat busurnya dan menghantamkannya ke kepala Abu Jahal hingga darah mengucur di lukanya. Beberapa lelaki Quraisy bangkit untuk menahan Hamzah supaya tidak memukul lagi. Hamzah berkata, agamaku adalah agama Muhammad. Aku bersaksi bahwa itu adalah utusan Allah. Demi Allah, aku tidak akan berpaling dari agama itu. Coba saja halangi aku jika kalian memang benar. Setelah Hamzah masuk Islam, kekuatan tubuh Rasulullah dan kaum muslimin meningkat. Sebagian urusan mereka menjadi kokoh. Orang Quraisy mulai gentar dan mereka paham bahwa Hamzah radhiyallahu anhu pasti melindungi Rasulullah SAW. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini contoh ya, contoh real yang tadi kita sudah sebutkan bagaimana ketabahan Nabi. Ini dimulai dari Rasulullah dulu karena Rasulullah itu adalah teladan ya. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah bagi kalian itu menjadi teladan. Dan Rasulullah itu menjadi teladan yang terbaik ya bagi kita semua. Nah, di sini diantaranya adalah contoh ketabahan. Ya, jadi Rasulullah itu tabah di dalam menanggung penderitaan dakwah. Nah, di dalam hal ini disebutkan di sini ya. Jadi disebutkan di sini bahwa
eh, Anas ya ini meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, kata Anas ini ya, dalam riwayat itu menceritakan tentang Rasulullah. Sungguh katanya, aku telah disakiti karena Allah. Maksudnya karena memperjuangkan agama Allah, karena risalahnya Allah, karena menjadi nabi Allah ini, aku disakiti. Dan tak ada orang yang disakiti seperti aku. Maksudnya Rasulullah itu adalah orang yang paling berat penderitaannya. Ini jadi pemimpin itu begitu. Jadi memberi contoh termasuk dalam hal yang paling nggak enak gitu. Jangan pengen enaknya saja. Kalau enak mau jadi pemimpin, kalau nggak enak nanti anak buahnya, nggak boleh begitu. Ya, pemimpin itu memberi contoh termasuk dalam hal yang paling nggak enak. Jadi ketika Rasulullah uji ya, aku telah diteror ya karena Allah dan tidak seorang pun diteror seperti aku. Itu Rasulullah ya, wajar karena Rasulullah pemimpin. Nah, ini gambaran yang digambarkan di dalam riwayat yang disebutkan oleh Anas tadi dari Imam Ahmad. Nah, di dalam kitab Al-Awsat itu membacanya Al-Awsat dan Al-Kabir. Ya. Al-Awsat dan Al-Kabir itu nama kitab. Judul aslinya itu adalah Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Kabir. Ada Mu'jamul Shaghir. Itu tulisannya Imam At-Tabrani. Jadi Imam At-Tabrani itu punya kitab hadis ya. Jadi kitab hadis itu namanya Mu'jamul Shaghir, Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat. Mu'jam itu artinya kamus. Ya. Jadi isinya di dalam kitabnya Tabrani itu berisi hadis, kumpulan hadis. Ya. Jadi kayak misalnya kalau kita punya katakanlah seperti ada satu kitab itu tulisannya Imam Masyuti ya. Nah, jadi Imam Masyuti punya kitab ditulis sesuai dengan abjad ya, kitab hadis itu ditulis dengan abjad. Judulnya itu Al-Jami' As-Shaghir. Jadi Al-Jami' As-Shaghir itu yang kecil ya, paling kecil. Nah, isinya itu kumpulan kumpulan hadis-hadis yang ditulis berdasarkan abjad. Jadi kalau tadi itu ada Mu'jam As-Shaghir, ada Mu'jam Al-Kabir, ada Mu'jam Al-Awsat. Al-Awsat itu pertengahan. Nah, di dalam kitab ini disebutkan, jadi orang Quraisy itu mendatangi Abu Thalib dan berkata, "Hai Abu Thalib, hai Abu Thalib." Gitu. Nah, di sini disebutkan kemenakan mendatangi kami dari rumah, di rumah kami dan majelis kami untuk memperdengarkan perkataan menyakiti perasaan kami. Sekiranya engkau bisa menghentikannya, lakukanlah untuk kami. Ya, kemudian Abu Thalib ya berpaling kepada aku. Ya, di situ disebutkan ya bagaimana kemudian ini kisah ini tadi saya sebutkan, tapi intinya adalah bahwa Rasulullah SAW itu menghadapi ujian yang luar biasa ya, termasuk tadi disebutkan Rasul itu bagaimana pukul ya, kemudian Rasulullah itu wajah beliau itu sampai ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu menghadapi ujian yang luar biasa. Nah, di sini disebutkan ya bagaimana ujian-ujian yang dialami Rasulullah. Ya. Nah, di sini disebutkan, demi Allah aku tidak akan mampu meninggalkan apa yang katanya ini. Rasul menatap ke langit ya ketika istilahnya hatinya merasa terluka dan seterusnya tadi itu ya. Rasulullah menatap langit dan berkata, demi Allah, aku tidak akan mampu meninggalkan apa yang diperintahkan kepadaku. Seperti masing-masing kalian tidak mampu untuk menyalakan bara api dari matahari. Ini Rasulullah ingin menunjukkan pada mereka bahwa komitmen Nabi, keteguhan Nabi untuk memegang teguh risalah tadi itu nggak bisa ditawar-tawar. Nah, ketika dibujuk nggak bisa, dirayu nggak bisa, maka yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi itu, ya terus kemudian tindakan fisik. Jadi begini, urut-urutannya itu. Ya, kalau kita baca di dalam sirah itu, pertama Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan risalahnya, risalah ini kan berupa pemikiran ya.
Jadi Rasulullah itu tidak melakukan tindakan fisik dakwahnya itu, tapi lebih banyak kepada tindakan atau lebih banyak kepada aktivitas berpikir, pemikiran intelektual, politik itu yang dilakukan Rasul. Nah, seperti disebutkan dalam Al-Quran, bakul ja'al haq, ya, wa zaqal batil innal batila kana zahuq. Katakanlah Muhammad, ketika al-haq itu telah tiba, maksudnya Islam itu datang, maka kebatilan itu pasti akan tersungkur. Innal batila kana zahuq, karena sungguhnya kebatilan itu pasti akan tahu. Dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil pelajaran ya bahwa Islam ya itu memang nggak bisa dikalahkan secara pemikiran. Ketika Islam itu tidak bisa dikalahkan secara pemikiran, maka kemudian mereka ketika melawan Islam dengan pemikiran tadi nggak bisa, apa mereka lakukan? Mereka melakukan tindakan yang mulailah penyiksaan. Nah, jadi tahapan yang mereka lakukan, yaitu tahapan yang kedua, melakukan penyiksaan itu adalah setelah mereka tidak mampu menghadapi Islam itu dengan pemikiran, menghadapi Islam itu secara intelektual. Ya kan? Jadi itu polanya. Makanya kalau dalam teori behavior itu ya, dalam teori behavior itu namanya perilaku itu pasti akan berulang. Contoh lah sekarang ya misalnya, kalau kita lihat hari ini ya, kenapa sih sekarang kok tiba-tiba muncul rancangan undang-undang KUHP? Nah, di dalam rancangan undang-undang KUHP itu yang anehnya juga itu ada pasal-pasal ya dianggap pasal penghinaan kepada presiden, ya wakil presiden. Bahkan sampai RT RW coba bayangkan. Ya, RT RW. Ya. Nah, masalahnya kan gini nanti yang jadi soal itu. Gimana caranya membedakan ini menghina atau ini mengkritik? Ya, ini repotnya. Ini pasal karet. Ya, ini pasal karet. Nah, tapi satu hal yang perlu menjadi catatan di sini, sebenarnya ada apa sih di balik ini? Nah, kalau kita bicara dalam konteks konstruksi hukum, ya, dan kemudian sosiologinya ya, istilahnya itu kenapa kok muncul hukum seperti ini itu konteksnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat mereka sebelumnya ini menggunakan buzzer, kalah sekarang buzzernya. Ketika buzzer kalah, apa mereka lakukan kemudian? Mereka melakukan dengan cara yang lain. Kalau ini nggak bisa, maka pakai kayu kan begitu. Nah, dakwah pada zaman Nabi itu juga begitu. Jadi ketika mereka menghadapi dengan pemikiran nggak bisa mengalahkan Islam, akhirnya nanti Islam itu dilarang. Ya, Islam itu dilarang. Ya kalau sekarang kan isunya cuma isu terkait dengan apa? Misalnya isu khilafah atau isu apalah gitu ya, yang kira-kira. Tapi nanti ketika mereka sudah kalah dan memang Islam ini harus mau tidak mau mendapatkan dukungan ya dari umat dan kemudian menang ya istilahnya begitu. Seperti pada zaman Nabi itu. Ya nanti orang-orang memusuhi Islam itu mereka yang kepentingannya terancam itu pasti akan mengatakan haram. Ya sama seperti di Mekah tadi itu. Ya. Nah itu yang terjadi. Nah pada saat itulah maka ketika secara intelektual tadi kalah, yang mereka lakukan kemudian menggunakan kayu, kekuasaan dengan menggunakan cara-cara seperti di sini itu kekuasaan digunakan oleh orang kafir Quraisy itu untuk melawan Islam, ya menindas ya dalam hal ini Rasulullah yang menjadi korban ya pertama karena Rasulullah yang mengemban, Rasulullah yang diincar, Rasulullah yang mau dibunuh lah di ini macam-macam itu yang dialami oleh Rasulullah. Nah jadi itu ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah, tapi Rasulullah SAW luar biasa ya menunjukkan ketabahan ya dan Rasulullah itu sanggup menanggung penderitaan yang luar biasa ya. Nah di sini kita bisa melihat ya tentang apa yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi, tindakan-tindakan fisik itu yang dilakukan oleh Rasulullah sampai tadi disebutkan bagaimana mereka mukul tengkuknya Nabi termasuk kemudian melilitkan ya itu di lehernya Rasulullah itu lilitan jadi diikat gitu sampai kayak begitu kan kurang ajar sekali mereka ini ya.
Dan banyak lagi ini contoh-contoh yang lain termasuk kotoran kambing yang disembelih untuk berhala-berhala mereka itu dilemparkan ya ke baik itu ke rumah Nabi termasuk dan Rasulullah itu selain dipukul, diikat lehernya, kemudian disiram dengan pasir dan sebagainya tadi itu. Ya, intinya berbagai macam cara lah yang mereka lakukan itu ujung-ujungnya kekerasan semua. Ya, ujung-ujungnya itu kekerasan semua. Jadi mereka melakukan kekerasan kepada Nabi, targetnya agar Rasulullah SAW itu, ya targetnya itu agar Rasulullah meninggalkan dakwahnya. Itu yang sebenarnya mereka lakukan. Begitu juga apa yang dilakukan oleh mereka kepada para sahabat yang mengemban dakwah bersama Rasulullah. Jadi ini pelajarannya ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, karena itu apa yang kita bisa lihat di sini? Ketabahan Rasulullah yang luar biasa. Begitu juga para sahabat. Jadi sahabat itu melihat Nabi. Ya, sahabat itu melihat Rasulullah SAW. Nah, jadi karena itu kalau tadi disebutkan sampai Rasulullah itu berdoa. Jadi berdoa binasalah Uqbah, Abu Jahal dan Syaibah itu biasa. Ya. Jadi kalau misalnya, nah ini contoh ya. Jadi misalnya kita katakanlah misalnya melihat ada orang dolim ya, atau mungkin dalam kondisi seperti ini kemudian didolimi. Jadi kalau kemudian sampai berdoa dengan doa yang seperti tadi, ya doa Rasulullah sebagaimana kepada Uqbah, Abu Jahal termasuk Syaibah tadi itu perkara yang biasa. Ya artinya bukan sesuatu yang tidak boleh, boleh. Ya karena Rasulullah SAW juga mendoakan hal yang sama gitu. Ya, jadi memang ada doa yang lain, misalnya Allah mahdi qaumi fa innahum la yaqilun fa innahum la ya'lamun dan sebagainya itu doa lain gitu. Tapi bukan berarti tidak ada doa jeleknya juga. Al-Qur'an itu juga menyebutkan kulmu tu bighaidikum, katakanlah ya mutu matilah kamu bighaidikum dengan murka kalian. Itu juga doa yang tidak baik. Ya, doa yang jelek. Dan banyak lagi yang lain. Nah, jadi itu situasi yang kita harus paham ya, situasi yang harus paham. Bahkan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huququl Mustafa itu dijelaskan. Pertanyaan begini. Kenapa waktu di Mekah Rasulullah dihina, dinista begitu rupa itu kok enggak balas gitu. Ya lebih banyak Rasulullah itu melakukan sikap diam. Ya, nah, ini pertanyaannya. Nah, kemudian di dalam konteks tadi ya Asy-Syifa bi Ta'rif Huququl Mustafa yang ditulis oleh Al-Qadhi ya, di situ menjelaskan ya, beliau itu menjelaskan. Ya, penjelasannya menarik di situ. Jadi kenapa Rasulullah melakukan tindakan seperti itu di Mekah, tapi ketika di Madinah Rasulullah luar biasa. Ya, orang-orang Yahudi ya, yang melakukan pembangkangan dan sebagainya disikat betul oleh Nabi. Tapi di Mekah kan nggak bisa. Nah, jadi kadang-kadang dalil yang dipakai oleh orang liberal atau orang-orang yang tadi ya memang sengaja untuk melemahkan Islam itu dalil-dalil Nabi di Mekah pada saat Nabi itu lemah, Nabi itu diam di persekusi dan sebagainya tadi itu yang dipakai dalil, padahal itu konteksnya dengan kondisi di Mekah. Sementara kondisi di Madinah berbeda, ya berbeda. Nah ini yang harus kita pahami. Nah jadi Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah, itu poin yang terkait dengan kejahatan, kekerasan atau penganiayaan, penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang menarik, nah ini pelajaran lainnya. Pelajaran lainnya adalah justru Hamzah itu masuk Islam dalam keadaan begitu. Jadi kita itu makanya sering kali ya Al-Fakir sampaikan begini. Jadi jangan pernah kita itu menganggap seolah-olah bahwa keberhasilan itu semuanya karena upaya kita. Jadi kalau kita berpikirnya begitu, maka kita akan berpikir bagaimana caranya supaya kondisi yang ada ini berpihak kepada kita semua. Seolah-olah. Padahal itu nggak mungkin. Nah, karena itu kadang-kadang Allah itu membuka jalan itu justru melalui kesulitan. Contohnya tadi, ketika Rasulullah itu menghadapi ujiannya, disiksa, dianiaya, akhirnya pamannya yaitu Hamzah. Ya, Hamzah itu paman Rasulullah, yang notabene adalah orang kuat. Ya, ketika itu. Nah, Hamzah itu akhirnya justru tertarik, simpatik dan tertarik dengan Rasulullah. Itu pada saat Rasulullah menghadapi ujian sulit tadi. Ujian fisik tadi, disiksa, dianiaya. Nah di situ
mulai muncul empati, muncul simpati kepada Islam, kepada Rasulullah. Ya, akhirnya kemudian masuk Islam. Nah ini, jadi kalau misalnya seperti kemarin ya kita lihat, artinya ini juga kalau kita bicara dalam konteks behavior tadi itu apa perilaku gitu. Orang itu cenderung dia tidak suka ketika orang itu melakukan kedoliman, ya. Nah itu nalur ya. Makanya waktu misalnya kasus WTC, ya, terus kemudian narasinya itu mulai menyudutkan Islam, menyerang Islam. Posisi Islam di sini kan sebenarnya tidak salah. Akhirnya orang Amerika itu banyak yang mencari tahu tentang Islam. Nah, jadi ini seperti yang tadi dalam kisah tadi, behavior manusia itu begitu. Ketika ada orang yang nggak salah didolimi, itu akan menimbulkan dukungan. Ya, akan membangkitkan dukungan. Ketika membangkitkan dukungan, maka otomatis dukungan-dukungan tadi itu akan menjadi kekuatan bagi dia. Nah, jadi Hamzah masuk Islam itu justru karena simpati dengan Rasulullah. Karena Rasulullah menghadapi ujian penyiksaan yang begitu luar biasa tadi itu, ya, akhirnya menimbulkan simpati, orang simpati akhirnya masuk Islam. Ya, nah, jalannya macam-macam tadi, mulai dari cerita bagaimana Hamzah itu manah, ya, atau mengenakan panahnya tadi itu ke kepala, ya, orang kafir tadi itu, kemudian sampai berdarah-darah, lalu kemudian terjadi dialog di situ. Jadi intinya begitu ya, intinya seperti itu. Jadi Masya Allah, kalau kita baca dalam riwayat-riwayat ini, jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh menyerah di dalam dakwah dalam kondisi apapun, termasuk diantaranya tadi ketika berhadapan dengan orang yang paling jahat sejahat apapun, kita tidak boleh menyerah. Karena tadi tabiatnya itu ketika kita istiqomah, orang kemudian istilahnya respect gitu. Begitu dia respect itu, ya disitulah nanti pertolongan itu akan. Ya, baik, sampai di sini. Izin saudara, Ustaz. Mangga. Tentang batasan-batasan kebolehan dan dilarang untuk mendoakan orang kafir, Ustaz. Sering kita jumpai bahwa mungkin karena kedekatan emosional, pergaulan dan segala macam, sehingga ada yang berkomentar untuk mendoakan untuk bisa mendapat hidayah dan segala macam. Nah, itu batasan kebolehan dan larangannya sampai di mana, Ustaz? Keren, Ustaz. Baik ya. Jadi terkait dengan masalah mendoakan, ya, mendoakan orang non-Muslim, ya, untuk katakanlah misalnya mendapatkan hidayah, ya, itu nanti juga ada contohnya. Jadi misalnya seperti hadis Nabi terkait dengan peristiwa misalnya Taif itu, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allah mahdi qaumi fa innahum la yaqilun. Itu doa, ya, yang doanya itu positif. Ya, karena kalau kita lihat di Taif itu kan luar biasa biadabnya. Tapi kemudian Rasulullah berdoa, doanya positif. Dan akhirnya memang betul di antara mereka kemudian akhirnya ada yang masuk. Nah, yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau kita doanya negatif? Pertanyaannya, sejauh mana doa negatif itu dibolehkan untuk mendoakan orang kafir? Intinya, ketika ada orang yang zalim, maka pertama, sikap kita itu tidak boleh tarkan wala tarkalu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jadi kamu jangan condong kepada orang yang zalim. Karena orang yang zalim ini akan bisa membuat kita itu tersengat api neraka. Fatamassakumun nar. Nah, orang yang zalim itu kemudian ketika dia melakukan kedzaliman, kan dia harus kita hentikan.
Kalau bisa, caranya bagaimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Terus kalau nggak bisa, dia tetap dablok. Ya seperti cerita Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan ya nggak ada cara lain, ya. Karena kita mau melawan tidak boleh, ya. Kalau melawan tidak boleh, melawan dalam pengertian fisik ya, kan nggak boleh. Misalnya kayak sekarang kita melawan secara fisik nggak boleh. Nah terus yang bisa apa? Yang bisa cuma doa, ya kan? Yang bisa cuma doa. Nah terus pertanyaannya, apa maksud dari doa tadi? Ya pertama tentu supaya keadaan itu berubah. Yang kedua penguasanya berubah. Ya. Nah yang ketiga, jadi kalau apa namanya kondisinya seperti tadi, ya kemungkinan dia bisa minta kepada Allah agar ya selain penguasanya berubah diganti yang lebih baik. Jangan sampai hal yang sama terulang lagi. Tapi secara umum begini, bahwa Islam membolehkan dalam kondisi kita terdolimi kemudian kita mendoakan. Boleh, apakah doa positif atau doa negatif tadi sama-sama boleh. Ya. Nah yang tidak boleh berdoa itu adalah doa yang katakanlah misalnya negatif untuk orang Islam. Karena kan pada dasarnya kita bersaudara. Ya. Baik Pak, gitu. Dari Rafi'ah bin Ubaid Ad-Dili, ia menceritakan, aku biasa mendengar kalian mengatakan bahwa kaum Quraisy selalu menyakiti Rasulullah SAW. Yang lebih sering kulihat adalah penderitaan yang ditanggung Rasulullah SAW karena rumah beliau terletak di antara rumah Abu Lahab dan rumah Uqbah bin Abi Mu'id. Rasulullah sering pulang ke rumah dan menemukan bangkai, darah, dan kotoran bertumpuk di depan pintu. Beliau menyingkirkan sendiri semua itu dengan gagang busur seraya berkata, ini adalah tetangga yang paling buruk, wahai kaum Quraisy. Dalam Dalail al-Nubuwah, Abu Nuaim meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa setelah Abu Thalib wafat, gangguan terhadap Rasulullah SAW meningkat. Beliau kemudian pergi ke Saqif dengan harapan bahwa penduduknya bersedia menyediakan tempat tinggal dan perlindungan. Rasulullah SAW menemui 3 bersaudara yang merupakan para pembesar Saqif. Mereka adalah Abu Yalail bin Amr, Habib bin Amr, dan Mas'ud bin Amr. Rasulullah memperkenalkan diri kepada mereka dan menceritakan tentang gangguan dan cercaan yang beliau alami dari kaum Quraisy. Satu dari ketiganya berkomentar, aku akan mencuri kain penutup Ka'bah kalau benar Allah telah mengutusmu bahwa membawa sesuatu. Yang satu lagi berkata, demi Allah, aku tidak akan bicara sepatah kata pun denganmu setelah pertemuan ini. Seandainya engkau benar-benar seorang Rasul, maka kemuliaan dan hakmu terlalu agung untuk bisa kuajak bicara. Adapun orang terakhir mengatakan, apakah Allah tidak mampu mengutus orang lain sebagai Rasul selain dirimu? Kemudian mereka menyebarkan kisah itu di antara penduduk Saqif, termasuk hinaan dan cemoohan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Mereka pun berkumpul untuk mengolok-olok beliau. Mereka duduk berjajar di kanan kiri jalan yang hendak dilalui oleh Rasulullah. Tangan mereka menggenggam batu. Lalu setiap kali Rasulullah melangkah, mereka melempari beliau dengan batu disertai hinaan dan olok-olok. Setelah berhasil melewati 2 barisan pengganggu itu, dengan kaki berlumuran darah, Rasulullah melangkah ke sebuah kebun kurma. Disitulah beliau berteduh di bawah sebatang pohon kurma, lalu duduk di pokok pohon dengan penuh duka dan pedih. Kedua kakinya bahkan masih mengalirkan darah. Ternyata di kebun itu ada Utbah dan Syaibah, putra Rabi'ah. Rasulullah tidak ingin mengangkati mereka karena mengetahui betapa sengitnya permusuhan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua orang itu menyuruh budak mereka yang bernama Adas untuk memberikan anggur kepada Rasulullah. Budak itu adalah seorang Nasrani yang mengaku berasal dari Ninawe. Rasulullah SAW menegaskan dari kota seorang lelaki soleh, Yunus bin Matta. Adas terkejut dan balik bertanya, apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Maka Rasulullah menyebutkan kisah Yunus bin Matta sebagaimana yang diketahuinya.
Beliau tidak merendahkan siapapun objek dakwahnya tentang risalah Allah. Selanjutnya Adas berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang Yunus bin Matta. Rasulullah kemudian berkisah tentang Yunus bin Matta berdasarkan apa yang diwahyukan kepada beliau. Adas pun menjatuhkan diri dan bersujud kepada Rasulullah. Diciumnya kedua kaki beliau yang masih berlumuran darah. Sewaktu Utbah bin dan saudaranya melihat kelakuan budak itu, mereka hanya diam. Baru setelah Adas kembali, keduanya menanyanya, mengapa engkau bersujud pada Muhammad dan mencium kedua kakinya? Engkau bahkan tidak pernah berbuat begitu pada siapapun di antara kami. Adas menjawab, beliau adalah orang saleh. Beliau telah menceritakan beberapa hal yang sudah kuketahui tentang seorang Rasul yang diutus Allah bernama Yunus bin Matta. Diberitahukannya pula kepadaku bahwa beliau juga Rasul Allah. Kedua kakak beradik itu tertawa dan berkata, jangan pernah tergoda untuk meninggalkan agama Nasranimu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang penipu. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW patah gigi depannya dan terluka kepalanya dalam perang Uhud. Beliau menyeka darah yang mengalir ke wajahnya serta bersabda, bagaimana bisa selamat suatu kaum yang melukai Nabi mereka dan mematahkan giginya, padahal Nabi itu menyeru mereka kepada Allah. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka? Karena sesungguhnya mereka itu orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 128. Jadi ini sampai terakhir tadi itu adalah kisah tentang ketabahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang di bagian akhir tadi itu adalah terkait dengan kisah di Taif ya. Yang kita sudah pernah ceritakan sebelumnya bagaimana Rasulullah SAW sampai kemudian akhirnya mengadu kepada Allah. Nah ini juga pelajaran ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan begini, ya, Inna syarafal mu'min qiyamul lail. Jadi kemuliaan bagi orang mukmin itu adalah qiyamul lail. Wastighna'uhu 'anil nas. Ya. Kemudian orang mukmin itu kalau dia jaga kemuliaannya, terus yang kedua istighna'u 'anil nas. Istighna'u 'anil nas itu maknanya dia enggak apa ya? Dia enggak cerita-cerita, enggak suka ngeluh, enggak suka ngadu kalau apa namanya punya problem gitu. Nah, di dalam kitab Uddatus Shabirin wa Takhiratus Syakirinnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu disebutkan ya, jadi Rasulullah itu enggak pernah ngeluh. Meskipun ujiannya luar biasa. Nah, sekalinya Rasulullah mengeluh itu ya mengeluh kepada Allah seperti disebutkan dalam peristiwa Taif itu. Dalam peristiwa Taif itu Rasulullah SAW sampai mengatakan ini doanya Nabi ya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Itu doanya Rasul. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, wa rabbul mustata'afin. Ya, dan Tuhan orang-orang yang tertindas. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Padamu ya Allah, aku menyampaikan, mengadukan dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku. Kata Rasulullah. Wa qillata khilati, dan minimnya daya upayaku. Wa hawani 'alan nas, dan bagaimana orang-orang itu menghinakan, menganggap aku sebegitu rupa. Kalau kita lihat tadi dari yang dibaca itu kan luar biasa. Rasulullah itu dilempari ini di macam-macam. Insyaallah. Jadi itu betul-betul Rasulullah itu menganggap kayak orang hina gitu. Coba bayangkan, ini Nabi. Ya, ini Nabi membawa risalah, orangnya ikhlas, jujur, nggak butuh apa-apa, cuma Rasulullah itu menyampaikan risalah. Tapi lihat perlakuan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan begitu kepada Allah. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata khilati wa wan 'alan nas.
Kata Rasulullah, lam yakun bika ghadaban falau bari. Andai bukan karena kamu ya Allah, aku nggak peduli. Kata. Artinya apapun yang dialami Rasulullah pada saat mengemban dakwah itu Rasulullah siap menanggung zahir batin. Itu Rasulullah. Jadi makanya kalau kita lihat kesabaran Nabi SAW itu luar biasa. Ya, kesabaran Rasulullah itu luar biasa. Nah, jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini pelajaran berharga bagi kita. Jadi apa pelajarannya dalam konteks tadi? Pertama tadi kan kesabaran ya yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu nggak pernah meskipun beliau menghadapi ujian yang berat, tapi nggak pernah ngeluh. Ya, dan keluhan yang disampaikan Rasulullah SAW langsung pada Allah. Makanya di sini ini juga nasihat yang penting ya. Jadi kita itu mestinya punya waktu khususnya malam hari ya, bangun malam lah di malam hari. Terus gunakan waktu malam hari itu untuk berkhalwat, menyendiri dengan Allah. Nah disitulah silahkan Bapak Ibu sekalian mengadu, kalau punya masalah, kalau punya problem mengadu pada Allah, sampaikan semua masalahnya di situ. Waktu malam itu adalah waktu berkhalwat kita kepada Allah. Ya, nah jadi itu penting. Jadi kalau misalnya kita punya kesempatan itu, gunakan kesempatan malam itu. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu kita memperbanyak istighfar, minta ampun pada Allah. Ya, kemudian kalau kita punya muskilah, kita punya problem, ya kita adukan pada Allah. Masalah kita adukan pada Allah. Jangan ngomong kepada orang, jangan ngomong pada manusia, adukan pada Allah. Nah, gitu. Nah, itu gambarannya ya. Nah, jadi ini Bapak sekalian pelajaran-pelajaran yang Masya Allah ya, yang bisa kita ambil tadi. Nah, kisah yang tadi disebutkan misalnya tentang adas dan sebagainya tadi itu adalah kisah-kisah yang terkait dengan bagaimana ujian-ujian yang dialami Rasulullah SAW. Ya, termasuk diantaranya dalam riwayat yang lain itu disebutkan sampai Rasulullah berdarah-darah dan darahnya itu nempel di sandalnya itu, kalau sandalnya model pasti sama nggak bisa, saking luar biasa. Makanya dalam hadis Bukhari sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, peristiwa apa yang paling berat bagimu? Kata Nabi, ya ketika aku menghadapi kaum di Taif. Itu yang paling berat. Jadi peristiwa Taif ini peristiwa yang luar biasa ya, yang dialami oleh Nabi SAW. Nah, terus tadi ada kisah tentang adas yang mencium kaki Rasulullah, macam-macam itu sudah sering kita sampaikan. Nah, bagaimana orang Kristen ya, tapi akhirnya adas ini masuk Islam. Akhirnya adas masuk Islam. Dan di Taif itu ada masjid yang didirikan, ya masjid itu disebut Masjid Adas. Jadi untuk mengenang tempat tadi. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian silakan ya, kalau ada hal yang ingin ditanyakan ya dari beberapa apa yang tadi sudah dibaca, kemudian apa yang tadi dijelaskan ya terkait dengan bagaimana ujian-ujian yang dialami Rasulullah, kemudian bagaimana sikap Rasulullah ya, termasuk tadi Rasulullah nggak pernah mengeluh dan sebagainya, kemudian Rasulullah punya waktu yang dikhususkan untuk bermunajat ya, untuk berkhalwat dengan Allah dan sebagainya tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya baik ya, kalau nggak ada yang bertanya kita tambahkan sedikit. Jadi intinya pelajaran yang paling berharga dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu adalah ketabahan Rasulullah ya yang luar biasa. Jadi memang seperti disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah itu adalah ulul azmi. Ya, Rasulullah itu adalah ulul azmi. Makanya Rasulullah sampai mengatakan tadi nggak pernah ada yang mendapatkan ujian, mendapatkan teror macam-macam seperti yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW belum tahu, ya, ketika Khadijah baru mendapatkan cerita pertama, waktu itu Waraqah bin Naufal ini adalah pamannya Khadijah. Waraqah itu penganut Kristen dan dia sudah membaca kitab Injil. Pada saat itu Waraqah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Wahidul Ummah, nabinya umat ini.
Dan kemudian nasihat dari Waraqah kepada Khadijah mengatakan suamimu akan mengalami seperti yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Ya. Apa yang dialami oleh nabi terdahulu ini sama. Makanya tadi kita sudah cerita tentang behavior itu ya. Perilaku manusia itu sama. Jadi kalau hari ini misalnya kita bicara dakwah ya, terus dakwah itu menghadapi penentangan itu sama, itu behaviornya begitu. Apalagi kalau sudah dakwah itu menyentuh kepentingan, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu dalam kitab yang lain Ar-Rahiqul Mahtum itu disebutkan, Nabi Muhammad itu dikenal Al-Amin, kejujurannya, masya Allah, nggak ada yang mengalahkan Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang sempurna. Tapi begitu Rasulullah itu menyampaikan dakwah, dan dakwah itu sudah mulai menyentuh aspek-aspek yang bisa merusak kepentingan pihak-pihak tertentu, maka disinilah kemudian mulai ancaman, teror, kemudian istilahnya gangguan, hambatan, tantangan itu ya, itu akan datang. Nah itu behavior manusia dari dulu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menceritakan seperti itu kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu itu. Dan ketika Waraqah bin Nawfal itu melihat bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang diutus, maka Waraqah langsung buat kesimpulan pasti dia akan mengalami hal yang sama. Gitu. Nah kita juga sama. Kalau kita sekarang berdakwah, itu pasti akan mengalami begitu juga. Makanya pelajarannya penting. Jadi kalau kita mengalami seperti yang dialami Rasulullah, kira-kira apa sikap kita? Sabar. Kira-kira apa sikap kita? Sabar tadi. Itu pelajarannya. Nah, misalnya kayak gini, Bapak, Ibu sekarang misalnya di komunitas, katakanlah misalnya MTR ya, masyarakat tanpa riba. Misalnya. Ketika meninggalkan riba, itu behaviornya ya seperti tradisi jahiliyah, jadi pasti dimaki, dibilang bodoh lah, ini itu macam-macam, itu akan dialami, semua akan dialami. Seperti itulah yang juga dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya kan? Nah, itu. Nah, jadi itu gambarannya. Artinya ketika kita mengalami seperti itu ya harus paham itu behavior manusia. Nah, ketika perilaku itu berulang, terus kemudian kita belajar sirah seperti ini, berarti ya cara yang kita lakukan ya cara yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah dahulu. Gitu. Karena perilakunya kan berulang sebenarnya kan. Yang kita hadapi juga berulang. Gitu. Maka senjata yang kita pakai ya senjata yang pakai Rasulullah dahulu. Iman, sabar, ya tawakal, gitu. Ya gitu. Gitu. Ketika kita menghadapi situasi begitu kita lawan dengan fisik ya maka nggak akan bisa. Maka caranya harus cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah gitu. Nah disinilah maka pentingnya kita belajar sirah supaya kemudian kita tahu apa langkah-langkah ya termasuk bagaimana kita membangun spirit ya dan sebagainya tadi ya supaya kita ini tetap teguh di jalan Allah SWT. Begitu Pak Denny ya dan kawan-kawan sekalian ya Bapak sekalian yang bisa kita ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amaka fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimati sultanik. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يسر لنا أمورنا سهل صعوبتنا. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من كل يوم بأمر جديد أخرجنا من خلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ندخل وما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحميد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على حمل دعوتك ثبت قلوبنا على طلبك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.